Selama bertahun-tahun, WWE telah melihat banyak bintang masuk dan keluar dari perusahaan. Sementara beberapa pegulat menjadi pemain di acara utama, yang lain puas diposisikan di acara terbawah dan maupun di tengah. Kemenangan dan kekalahan tidak menjadi masalah di WWE jika keduanya seimbang. Tetapi terkadang, beberapa pegulat berakhir di sisi yang kalah dalam sebagian besar pertandingan mereka. Daftar ini tidak hanya mencantumkan nama-nama jobber, karena beberapa superstar besar pun telah mengalami kekalahan yang terbanyak di WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Inilah 10 superstar yang paling sering kalah di WWE. Yang ke-10, Triple H dengan 839 kekalahan dari tahun 1995 sampai 2022. Sulit membayangkan seorang juara dunia 14 kali itu sebagai salah satu pegulat yang paling sering kalah di WWE. Triple H telah kalah lebih dari 800 pertandingan dalam karirnya. The Game adalah salah satu superstar paling berprestasi dalam sejarah WWE dengan lebih dari 24 gelar juara dimenangkan sepanjang karirnya. Triple H telah bergulat di WWE selama lebih dari 25 tahun dan sekarang telah bekerja keras untuk menjadi tokoh berpengaruh di balik panggung bagi perusahaan. Jumlah pertandingan Triple H mencapai total 1915 sebelum ia resmi pensiun. Dan meskipun ia telah menjadi pemenang pada 1006 kali kesempatan, tapi ia berakhir di pihak yang kalah pada 839 kali kesempatan. Triple H sekarang adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjalankan WWE. Yang ke-9, Sheamus dengan 885 kekalahan dari tahun 2007 sampai sekarang. The Celtic Warrior, Sheamus adalah seorang veteran dalam bisnis gulat dan dia telah berkecimpung di WWE selama lebih dari 15 tahun. Sheamus telah memenangkan 978 pertandingan dalam karirnya di WWE. Itu lebih banyak dari 885 kekalahan yang dideritanya. Ada satu hal yang hilang dari resume Sheamus, yaitu kejuaraan Intercontinental agar ia bisa menjadi juara Grand Slam. Beberapa kekalahan terbesar yang dialami Sheamus adalah ketidakmampuannya untuk mengalahkan Gunther dalam kejuaraan Intercontinental. Dan dia telah kehilangan gelar dunia untuk orang-orang seperti John Cena, Randy Orton, Big Show, dan Roman Reigns. Sheamus sudah pasti tidak akan pensiun sampai dia mendapatkan kejuaraan Intercontinental. Yang ke-8, Kofi Kingston dengan 891 kekalahan dari tahun 2006 sampai sekarang. Karir Kofi Kingston di WWE sungguh luar biasa. Ia adalah pemegang 7 gelar juara mid-card dengan 4 gelar juara Intercontinental, dan ia juga memenangkan kejuaraan WWE Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Namun, momen terbesar dalam karir WWE-nya adalah ketika ia mengalahkan Daniel Bryan untuk kejuaraan WWE di WrestleMania 35. Dalam momen emosional bersama keluarganya yang hadir menyaksikan Kofi mengangkat gelar paling bergengsi itu. Rekor menang kalah Kofi itu luar biasa karena ia telah memenangkan 1266 pertandingan dan kalah dalam 891 pertandingan. Kekuasaan Kofi Kingston sebagai juara WWE berakhir dengan cara yang terburuk karena Brock Lesnar menghancurkannya dalam hitungan detik untuk merebut gelar WWE-nya. Kiprah Kofi Kingston sebagai pemain utama pada tahun 2019 telah berakhir dan ia sekarang kembali ke divisi tag team bersama Xavier Woods. Yang ke-7, Cody Rhodes dengan 893 kekalahan dari tahun 2006 sampai 2016 dan 2022 sampai sekarang. Cody Rhodes harus berjuang melewati banyak tantangan sebelum ia sampai ke posisinya saat ini. Sebagai anak dari pegulat legendaris Dusty Rhodes, Cody mengikuti jejak ayahnya saat ia masuk ke dunia WWE pada tahun 2007. Ia bersenang-senang dengan Randy Orton dan Ted DiBiase sebagai bagian dari grup Legacy. Tetapi selain dari beberapa gelar juara mid-card, Cody tidak berbuat banyak di WWE. Cody kalah 893 kali dari 1646 pertandingan yang diikutinya saat menjadi pegulat untuk WWE dan keluar dari perusahaan setelah ia berubah karakter menjadi Stardust. Namun, Cody kemudian pindah ke AEW dan membuktikan bahwa ia adalah seorang bintang. Saat ia kembali lagi ke WWE pada tahun 2022,
ia langsung menjadi bintang acara utama. The American Nightmare akhirnya mengakhiri kisahnya di WrestleMania 40 saat ia mengalahkan Roman Reigns untuk menjadi juara WWE yang baru. Cody Rhodes hanya kalah 4 kali sejak kembali ke WWE pada tahun 2022. Dengan Solo Sikoa menjadi orang yang terkini yang mencatatkan kemenangan pinfall atas Cody Rhodes saat bersama The Bloodline. Mereka mengalahkan Cody Rhodes, Randy Orton, dan Kevin Owens di acara utama Money in the Bank 2024. Yang keenam, Big Show dengan 910 kekalahan dari tahun 1999 sampai 2021. Big Show dilambangkan seperti kata-kata ini di kehidupan nyata. Semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Karena ia telah kalah dalam lebih dari 900 pertandingan di WWE. Atlet dengan tinggi 213 cm ini telah menjadi bagian dari WWE selama lebih dari 2 dekade dan merupakan salah satu superstar paling berprestasi di WWE. Big Show dikenal karena sering berganti-ganti antara karakter heel dan babyface sepanjang karirnya, dan ia tidak pernah ragu untuk mengalahkan superstar lain. Sebelum meninggalkan WWE untuk AEW, Big Show berkompetisi dalam 2.228 pertandingan dengan menderita kekalahan sebanyak 910 kali. Sejak bergabung dengan AEW, rekor kemenangan Big Show 100% tanpa kekalahan. Yang kelima, Randy Orton dengan 1054 kekalahan. Dari tahun 2000 sampai sekarang, Randy Orton adalah salah satu pegulat paling terkenal dalam sejarah WWE dan telah bertanding di atas ring dengan hampir setiap superstar terkenal yang dimiliki WWE. Superstar generasi ketiga ini adalah mantan juara WWE sebanyak 13 kali dan masih tetap kuat, bahkan setelah menjadi bagian dari perusahaan tersebut selama lebih dari 20 tahun. Randy Orton juga merupakan juara kelas berat dunia termuda dalam sejarah WWE dan salah satu dari sedikit superstar yang memegang gelar WWE dan gelar dunia kelas berat secara bersamaan. Ia telah berkompetisi dalam hampir 2.400 pertandingan sejauh ini dalam karir WWE-nya, dan karena menjadi heel selama sebagian besar waktunya, ia telah kalah lebih dari 1.000 kali. Yang keempat, Dolph Ziggler dengan 1.187 kekalahan dari tahun 2004 sampai 2023. Meskipun memulai debutnya sebagai bagian dari kelompok pemandu sorak The Spirit Squad, Dolph Ziggler muncul sebagai satu-satunya pemain tunggal utama dari grup tersebut. Ziggler terus menapaki jalannya sendiri dan telah memegang banyak gelar di WWE, termasuk 2 kali masa jabatan sebagai juara kelas berat dunia. Karena Ziggler telah tampil sebagai heel selama sebagian besar karirnya, bahkan saat Ziggler sebagai babyface, ia jarang mendapat dorongan sebagai bintang utama selama waktunya di WWE. The Show-Off bergulat dalam 2018 pertandingan dalam karir WWE-nya dan kalah 1.187 kali, sebelum akhirnya meninggalkan perusahaan tersebut pada tahun 2023 dan pindah ke TNA dan NJPW. Yang ketiga, Brooklyn Brawler dengan 1.214 kekalahan dari tahun 1983 sampai 2016. Selama bertahun-tahun, WWE menggunakan apa yang biasa disebut oleh para penggemar sebagai jobbers, dan perusahaan itu menyebutnya sebagai enhancement talent. Para pegulat ini akan datang dan kalah untuk para bintang, meskipun kadang mereka adalah beberapa pegulat paling berbakat di perusahaan karena tugas mereka itu membuat semua orang terlihat bagus. Nama-nama seperti Barry O dan Barry Horowitz adalah contoh dari enhancement talent WWE yang terkenal, tetapi yang paling populer sepanjang masa adalah The Brooklyn Brawler Steve Lombardi. Ia kalah dari hampir setiap bintang besar di akhir tahun 80-an, dan bahkan pernah meminta Bobby the Brain Heenan untuk menjadi manajernya. Yang kedua, Kane dengan 1.229 kekalahan dari tahun 1995 sampai 2021. Kane, The Big Red Machine, telah menjadi monster tetap WWE selama lebih dari 23 tahun. Meskipun memulai debutnya pada tahun 1995 sebagai Dr. Isaac Yankim dan menjalani beberapa gimmick yang gagal sebagai DDS dan diesel palsu, Glenn Jacobs menemukan ketenaran dengan karakter Kane. Perseteruan Kane dengan orang-orang seperti Undertaker dan Edge adalah beberapa persaingan terbaik dalam sejarah WWE. Kane juga telah memegang beberapa kejuaraan, termasuk gelar WWE dan gelar dunia kelas berat. Terlepas dari semua penghargaan ini, Kane mengalami lebih banyak kekalahan dari superstar lain di WWE saat ia pensiun. Kane kalah 1.229 kali dari 2.824 pertandingan yang telah ia ikuti untuk WWE.
tetapi kemenangannya tetap membuatnya menjadi bintang legendaris WWE. Yang pertama, The Miz dengan 1.309 kekalahan dari tahun 2004 sampai sekarang. The Miz telah menjadi bagian dari WWE selama hampir 20 tahun dan dinobatkan sebagai salah satu juara interkontinental terbaik dalam sejarah perusahaan. Bintang papan atas ini telah menyandang gelar tersebut sebanyak 8 kali dan juga memegang rekor untuk kekuasaan kombinasi hari terlama kedua dengan gelar tersebut. The Miz juga telah menyandang gelar-gelar lain, termasuk gelar juara WWE. The Miz telah menjadi pegulat yang sangat penting bagi WWE karena ia tidak pernah punya masalah untuk kalah demi menaikkan pegulat lain. Meskipun ia telah memenangkan gelar dan mendedikasikan dirinya kepada WWE, masa jabatannya yang lama serta kemauannya untuk melakukan apapun yang diminta, berarti ia telah kalah lebih banyak daripada bintang WWE lainnya dalam sejarah. Satu-satunya orang yang kalah lebih dari 1.300 pertandingan. Jadi itulah 10 superstar yang paling sering kalah di WWE. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were